Dunia modern tidak hanya digerakkan oleh para politisi, tetapi juga oleh sistem keuangan global yang bekerja melalui utang dan bunga. Sebagian pihak menggambarkan sistem perbankan ribawi ini sebagai gurita finansial yang dikaitkan dengan dinasti Rothschild. Selama bertahun-tahun, banyak negara dinilai terjebak dalam ketergantungan utang dan sulit melepaskan diri dari pengaruh lembaga keuangan internasional. Di tengah kondisi tersebut, Vladimir Putin mengambil langkah yang dianggap berani dengan membatasi pengaruh jaringan keuangan global di Rusia. Kebijakan itu dipandang sebagian kalangan sebagai perlawanan terhadap gagasan New World Order, yaitu tatanan dunia yang dinilai memusatkan kendali keuangan dalam satu sistem. Menariknya, sistem ribawi yang dilarang dalam syariat Islam justru mendapat perlawanan nyata dari seorang pemimpin negara non-Muslim. Ironinya, ketika Rusia bersedia menghadapi sanksi ekonomi demi memperkuat kemandirian finansial, banyak negara berkembang, termasuk yang mayoritas penduduknya Muslim, masih bergantung pada lembaga keuangan internasional. Untuk memahami langkah tersebut, kita harus kembali ke runtuhnya Uni Soviet pada 1991. Rusia kehilangan kekuatan ekonominya setelah menjalani shock terapi, yaitu transisi cepat menuju kapitalisme. Dampaknya, rubel anjlok, hiperinflasi melonjak, dan jutaan warga jatuh miskin. Di tengah krisis, para oligarki menguasai berbagai aset strategis dengan harga murah. Sejumlah analisis menyebut mereka didukung jaringan keuangan internasional, sehingga Rusia semakin kehilangan kendali atas perekonomiannya. Keadaan mulai berubah ketika Vladimir Putin menjadi presiden. Ia mewarisi negara yang lemah dan dipengaruhi para oligarki. Tak lama setelah menjabat, Putin memberikan ultimatum kepada para miliarder Rusia. Mereka boleh mempertahankan kekayaannya, tetapi harus keluar dari politik dan mengembalikan kendali aset-aset strategis kepada negara. Sejak itulah dimulai upaya Rusia untuk merebut kembali kendali atas ekonomi dan kedaulatan nasional. Salah satu tokoh yang paling berani menentang Vladimir Putin adalah Mikhail Khodorkovsky, pemimpin perusahaan minyak Yukos, sekaligus orang terkaya di Rusia saat itu. Ia diketahui memiliki hubungan erat dengan kalangan keuangan barat dan berencana menjual sebagian saham industri minyak Rusia kepada perusahaan Amerika Serikat. Sejumlah laporan juga menyebut Khodorkovsky memiliki hubungan dengan keluarga Rothschild untuk mengamankan aset-asetnya di luar negeri. Pada 2003, Putin mengambil langkah tegas. Khodorkovsky ditangkap atas tuduhan penggelapan pajak dan penipuan, sementara perusahaan Yukos disita dan aset-aset strategisnya dinasionalisasi. Sebelum ditangkap, Khodorkovsky diketahui sempat mengalihkan hak suara sebagian sahamnya kepada Jacob Rothschild. Peristiwa ini dipandang sebagian pihak sebagai bukti adanya keterkaitan antara jaringan keuangan internasional dan sektor energi Rusia. Sejak saat itu, banyak oligarki meninggalkan Rusia, sedangkan kendali atas minyak, gas, dan industri pertahanan kembali berada di tangan negara. Setelah menguasai kembali aset strategis, Putin berfokus melunasi utang luar negeri Rusia kepada IMF dan Klub Paris. Memanfaatkan lonjakan harga minyak, Rusia membayar utangnya lebih cepat dari jadwal sehingga status sebagai negara debitur berakhir dan pengaruh IMF terhadap kebijakan ekonomi Kremlin berkurang drastis. Bagi para pendukungnya, langkah ini menjadi simbol bangkitnya kembali kedaulatan ekonomi Rusia. Menurut Kremlin, pengaruh asing juga masuk melalui sejumlah LSM internasional, termasuk Open Society Foundations milik George Soros. Berdasarkan penyelidikan FSB, beberapa organisasi tersebut dinilai terlibat dalam upaya memengaruhi politik domestik melalui Color Revolution. Sebagai respons, Rusia memperketat aturan terhadap organisasi dan pendanaan asing, serta membatasi pengaruh luar terhadap aset-aset strategis nasional. Langkah berikutnya adalah memperkuat kendali atas Bank Sentral Rusia. Kremlin mengarahkan kebijakan moneter agar lebih berfokus pada kepentingan nasional, memperbesar cadangan aset real, dan mengurangi ketergantungan terhadap instrumen keuangan barat. Dari rangkaian kebijakan inilah lahir doktrin pertahanan ekonomi Putin, yaitu strategi untuk memperkuat kedaulatan finansial Rusia dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan global. Bagi Kremlin, kedaulatan bangsa tidak dapat ditukar dengan kenyamanan ekonomi sesaat. Vladimir Putin memilih menghadapi isolasi, menerima berbagai sanksi ekonomi, dan mengurangi ketergantungan pada sistem keuangan barat demi mempertahankan kedaulatan nasional. Dari kebijakan inilah lahir doktrin pertahanan ekonomi Putin, yaitu strategi untuk memperkuat kemandirian finansial Rusia.
Sebagian pihak mengaitkan dominasi sistem keuangan modern dengan keluarga Rothschild. Salah satu kutipan yang sering dinisbatkan kepada Mayer Amschel Rothschild berbunyi, "Beri aku kendali atas mata uang suatu bangsa, maka aku tidak peduli siapa yang membuat hukumnya." Walaupun keasliannya masih diperdebatkan, kutipan tersebut kerap digunakan untuk menggambarkan besarnya pengaruh sektor keuangan terhadap kebijakan suatu negara. Keluarga Rothschild kemudian berkembang menjadi salah satu dinasti perbankan paling berpengaruh di Eropa. Sejumlah kritikus juga menilai sistem uang fiat berbasis utang membuat banyak negara terus bergantung pada pinjaman dan beban bunga. Dalam berbagai kajian sejarah, perang sering dikaitkan dengan meningkatnya kebutuhan pembiayaan negara. Dari sinilah muncul pandangan bahwa lembaga keuangan internasional memperoleh keuntungan dari pembiayaan konflik dan memiliki pengaruh terhadap dinamika politik dunia. Keluarga Rothschild juga kerap dikaitkan dengan sejarah gerakan Zionisme modern. Salah satu fakta sejarah yang terdokumentasi adalah Deklarasi Balfour tahun 1917 yang ditujukan kepada Lord Walter Rothschild, berisi dukungan pemerintah Inggris terhadap pembentukan tanah air bagi bangsa Yahudi di Palestina. Seiring waktu, berbagai organisasi dan tokoh Zionis memperoleh dukungan pendanaan untuk membangun permukiman dan infrastruktur di wilayah tersebut. Karena itu, sebagian pihak memandang terdapat keterkaitan antara kekuatan finansial dan dinamika geopolitik di Palestina, meskipun hal tersebut masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Menyadari besarnya pengaruh dolar dalam sistem keuangan global, Rusia membangun strategi dedolarisasi bersama negara-negara BRICS dengan mendorong penggunaan mata uang lokal dalam perdagangan internasional. Bagi Kremlin, langkah ini bukan sekadar kebijakan ekonomi, tetapi strategi jangka panjang untuk memperkuat kedaulatan finansial dan mengurangi ketergantungan pada dolar serta euro. Menurut para pendukungnya, semakin banyak negara meninggalkan dolar, semakin berkurang pula dominasinya dalam sistem keuangan global. Selain dedolarisasi, Rusia juga memperbesar cadangan emasnya hingga menjadi salah satu yang terbesar di dunia. Rusia memanfaatkan kekuatan komoditas strategis seperti minyak, gas, gandum, uranium, dan logam langka, serta dalam beberapa transaksi energi mendorong penggunaan rubel sebagai alat pembayaran. Kebijakan ini dipandang sebagai upaya memperkuat posisi rubel sekaligus menjadikan sumber daya alam sebagai fondasi ekonomi nasional. Bagi sebagian kalangan Muslim, perkembangan ini dipandang melalui perspektif eskatologi Islam. Mereka menilai dominasi sistem keuangan berbasis utang dan riba memiliki kemiripan dengan sejumlah tanda akhir zaman yang disebutkan dalam hadis. Namun, hubungan antara peristiwa geopolitik modern dan tanda-tanda tersebut tetap berada dalam ranah penafsiran dan belum menjadi kesepakatan umum. Di sisi lain, perubahan kepemimpinan di kalangan elit keuangan dunia, termasuk wafatnya Lord Jacob Rothschild, dipandang sebagian analis sebagai simbol perubahan dinamika geopolitik global. Sementara itu, Rusia terus membangun poros ekonomi baru bersama negara-negara mitranya untuk memperkuat kemandirian finansial. Terlepas dari berbagai perdebatan, langkah Rusia melalui dedolarisasi, penguatan cadangan emas, dan penguasaan aset strategis telah menjadi salah satu dinamika penting dalam perubahan tatanan ekonomi dunia.